Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa mengerti kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tolonglah berikan kepada kami Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti akan pelajaran penting ini, supaya kami benar-benar mempunyai ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih atas jawaban doa kami. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pada saat ini berjudul ibadah yang sejati. Bagaimanakah ibadah yang sejati itu? Kita baca dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ibadah itu sangat penting memperhatikan tubuh kita ini supaya tetap kudus, hidup dalam kekudusan. Itu ibadah yang sejati. Kemudian orang-orang beribadah itu, kumpulan orang beribadah itu, di dalam satu kumpulan yang disebut jemaat Tuhan, Matius 16 ayat 18 berkata, "Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, didirikan Tuhan dalam satu kumpulan yang kokoh, dibangun di atas batu karang dan tidak dapat dikalahkan oleh maut sekalipun. Karena Allah pendiri daripada jemaat itu tidak bisa dikalahkan maut. Oleh sebab itu nasihat kepada jemaat itu, janganlah kita, dalam Ibrani 10 ayat 25 saudara pemirsa, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin kuat, semakin giat, semakin rajin melakukan pertemuan ibadah. Kapan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi satu bukti pertobatan bagi orang-orang akhirnya akan selamat, harus rajin dalam pertemuan ibadah. Harus rajin beribadah di dalam kumpulan jemaat Tuhan yang tak dapat dikalahkan oleh maut sekalipun. Di dalam terjemahan Alkitab tahun 958 dikatakan, terjemahan dari Ibrani 10 ayat 25 ini dikatakan, janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Dan ini perlu semakin giat kita lakukan menjelang hari kiamat, yaitu datangnya Yesus pada yang kedua kali. Sementara kita diajak berkumpul bersama-sama dan semakin rajin, kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat dan kudus. Maka dikatakan nasihatnya dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 20. Dan bahwa kamu bukan milikmu kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dibayar harganya lunas dengan darah Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara pemirsa, bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh? Sebab tubuh ini sudah dibayar lunas, sudah jadi milik Tuhan. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 3:16, jika ada orang membinasakan bait Allah yaitu tubuhmu, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah, rumah Rohul Kudus ini tidak boleh dirusaki dengan memasukkan racun atau makanan-makanan yang haram, yang kotor, sehingga kita tidak memelihara tubuh dengan baik. Itu juga apa? Dosa. Jadi bagaimana memelihara tubuh ini supaya tetap bersih dan kudus, sehat? Diberi nasihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saja apa yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu
untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara pemirsa, makan, minum, atau kegiatan yang lain, perbuatan yang lain apapun, harus di dalam maksud dan tujuan untuk memuliakan Allah. Itulah tujuan perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik kita, ibadah kita, di dalam perbaktian kita ini, Yesus menjelaskan dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Semua ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan aturan Alkitab dan roh nubuat. Percuma. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ajaran Alkitab itu apa? Ajaran roh nubuat itu apa? Maka diberikan kepada kita satu nasihat. Awas ajaran manusia. Awas pemikiran manusia. Sehingga dikatakan ada satu kutipan di sini. Orang-orang yang membuat ajaran sendiri tidak sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat. Katakan, satu hal yang pasti, mereka yang mengaku anggota gereja Masjid Advent hari ke-7, mengaku anggota gereja, tetapi berdiri di bawah panji-panji setan, adalah yang pertama menolak dan tidak percaya nasihat teguran yang diberikan oleh kesaksian roh nubuat, roh Allah. Anggota Masjid Advent hari ke-7 mengaku anggota gereja, dia tidak sadar dia di bawah panji-panji setan, menolak ajaran roh nubuat. Saudara pemirsa ini tegas, hati-hatilah. Ini firman Tuhan, saudara pemirsa. Jangan sampai Anda menolak roh nubuat. Kalau Anda menolak roh nubuat, Anda dijelaskan ada di bawah panji-panji setan. Sebab dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 19 ayat 10 menjelaskan begini. Gereja Masjid Advent hari ke-7 akan sama dengan semua gereja-gereja Protestan lainnya bila karunia roh nubuat tidak dipercayai atau ditolak. Sama saja. Jadi semua dengan agama Protestan lainnya. Jadi artinya tidak ada perbedaan. Jadi yang membuat perbedaan itu adalah adanya roh nubuat. Dan roh nubuat ini sudah kita katakan adalah berasal daripada Tuhan dan ajarannya itu menjelaskan hal-hal yang sukar sulit yang kita sukar mengerti di dalam Alkitab. Teristimewa dalam buku Wahyu dan buku Daniel. Dan mempelajari roh nubuat ini kita bisa bertumbuh. Di mana kita bertumbuh? Saudara pemirsa? Di gereja, di supermarket, di arisan, di rumah, atau di mana saja. Di mana roh nubuat tegaskan pertumbuhan yang paling kondusif untuk kerohanian kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Di mana? Dengarlah apa dikatakan Christ Object Lesson halaman 70. Benar, Roh Suci sudah pergi ke seluruh dunia di mana saja. Ia bekerja dalam hati setiap orang, akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh, matang, siap untuk dituai. Masuk ke dalam lumbung Allah. Di mana saudara pemirsa? Dalam gereja. Menjelang datangnya hari Tuhan kita harus lebih rajin pergi ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam ibadah kita berkumpul bersama-sama seiman harus lebih rajin menjelang datangnya hari Tuhan. Jadi mempercepat kedewasaan iman, pertumbuhan kita di dalam gereja. Bagaimana sikap Anda terhadap gereja? Bagaimana sikap Anda terhadap pertemuan-pertemuan ibadah? Apakah saudara datang, duduk, diam, dan pulang? Sekarang kita mulai menanyakan diri, apakah saya seorang yang bertumbuh menjadi lebih matang? Itu saya bisa tunjukkan sikap saya kepada pertemuan ibadah. Sikap saya kepada gereja Tuhan. Dan pertumbuhan itu dikatakan di dalam gereja kita bertumbuh di dalam hal apa, saudara pemirsa? Efesus 4:15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Karena Kristus adalah kepala. Di dalam segala hal, bukan di dalam hanya beberapa hal. Di dalam segala hal bertumbuh kita. Di mana? Di gereja. Jadi pertumbuhan kesabaran, kesucian, kemampuan mengasihi,
kemampuan mengampuni, kerendahan hati, kelemah lembutan, itu semua dapat bertumbuh di dalam gereja melalui pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bertumbuh di dalam segala hal menjadi seperti Kristus, menjadi seorang yang saleh, menjadi kehidupan yang lebih sehat, menjadi seorang yang mudah mengampuni, menjadi seorang yang peduli untuk keselamatan sesama manusia, membagi apa? Membagi iman, menjadi seorang yang bermartabat. Ya, kebenaran itu mengangkat tinggi martabat seseorang. Menjadi orang yang sederhana, makin sempurna, makin sederhana. Menjadi rendah hati, penuh penyangkalan diri. Penyembahan, saudaraku, berguna di dalam penyembahan ini dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah harus dilakukan dengan hormat, dengan penyembahan, kerendahan hati yang benar-benar menyadari kebesaran Tuhan hadir di dalam pertemuan ibadah itu. Kita lihat di sini bagaimana penyembahan yang benar di dalam pertemuan ibadah. Sering kita melihat anak-anak ribu cakap-cakap, berbisik-bisik, jalan-jalan nyeret-nyeret sepatu diri. Tapi kita oleh pertolongan Roh Nubuat diberikan petunjuk bagaimana penyembahan yang benar di dalam rumah-rumah ibadah kita. Kita baca dalam 5 Testimonius 4:92. Bila orang-orang berbakti memasuki tempat pertemuan ibadah, mereka harus berlaku dengan penuh kesopanan, pergi ke tempat duduk dengan tenang, percakapan yang biasa berbisik-bisik, tertawa-tawa hendaknya jangan diperkenan dalam rumah perbaktian, baik sebelum atau sesudah perbaktian. Kita diajarkan untuk hormat di rumah peribadatan, karena hadir di situ siapa? Khalik semesta alam yang kita mau sembah. Jadi tidak ada bisik-bisik, tertawa-tertawa, atau suara-suara keras. Dalam Habakuk 2:20, Tuhan ada di baitnya, berdiam dirilah di hadapannya, hei segenap bumi. Bait Allah, rumah pertemuan kita harus diberi hormat karena kita sedang menyembah Allah dalam perbaktian kita. Dan ini perlu dilatih, diajar, dididik, dilatih, diajar, dididik. Bagaimana sikap dan cara kita beribadat yang benar. Di dalam petunjuk Roh Nubuat saya baca, mereka harus dididik, dilatih. Kecenderungan hati bukanlah mencintai dan memikirkan hal Allah dan kebesarannya. Harus ada usaha terus menerus menekan arus keduniawiaan dan keteledoran, agar ibadah kita harus penuh dengan hikmat. Hikmat. Semua acara kebaktian dikatakan di sini harus hikmat. Semua acara kebaktian harus berlangsung dengan penuh hikmat dan hormat. Seolah-olah Tuhan dapat dilihat hadir dalam kumpulan itu. Nasihat bagi sidang jilid 2 halaman 237. Bila mana kita berbakti di rumah Tuhan, sering kita menghina Tuhan. Bagaimana kita menghina Tuhan? Special Testimony 494. Allah tidak dihormati oleh mereka yang tertawa-tawa, gaduh, berbisik-bisik, bercakap-cakap, dan ada yang menyeret kaki terdengar di tempat ibadah. Itu semua disebut menghina Allah. Menghina Dia yang patut disembah dan dihormati. Jadi saudara pemirsa, kapankah Anda dan saya melakukan ibadah atau perbaktian yang benar? Kapan? Bagaimana caranya beribadah benar itu? Dengarlah, penghormatan yang benar diilhamkan oleh perasaan kebesaran Allah yang hadir. Perasaan kebesaran Allah yang hadir. Anda merasakan Allah itu kecil, besar, atau maha besar, mulia dan agung. Pada saat itulah kita mempunyai perbaktian yang benar. Bila mana Anda merasakan ada Allah turun dalam ibadah kita, perbaktian kita, pada saat itu kita melakukan ibadah yang benar. Di sini ada nasihat kepada orang tua. Hei orang tua, tinggikanlah derajat kekristenan dalam pikiran anak-anakmu. Ini untuk ibu-ibu biasanya, ibu-ibu duduk dengan anak-anaknya di gereja. Ajarlah mereka menghormati rumah Allah setinggi-tingginya. Sehingga sampai anak itu mengerti
diajar, dilatih sampai mengerti bahwa bila mereka memasuki rumah Allah, hendaknya dengan hati yang telah dilembutkan, ditaklukkan oleh pikiran seperti ini. Allah ada di sini. Ini adalah rumahnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ajarkan kepada anak itu kalau kita masuk dalam rumah ibadah, kita sedang mau bertemu dengan Allah. Dan katakan Allah ada di sini, jangan ribut. Jadi ini ditekankan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, melatih dan melatih. Memasukkan dalam pikiran anak-anak, dia sedang ada di rumah Allah. Roh Nubuat menekankan dalam Child Guidance 533. Mereka atau anak-anak ini harus dididik dan dilatih. Kecenderungan hati bukan untuk mencintai Allah. Kecenderungan hati tidak menyadari kebesaran Allah. Tapi katakan harus ada usaha terus menerus. Latih, menekan arus keduniawian, keteledoran. Agar dengan demikian ibadah kita penuh dengan apa? Hikmah. Jadi ibadah yang sejati sebenarnya itu dapat kita wujudkan di rumah perbaktian, tapi sebelumnya harus dibuat di rumah. Kalau di rumah dia diajar untuk bertelut berdoa, mudah dia bertelut berdoa di gereja. Tapi kalau di rumah tak pernah diajar untuk bertelut berdoa, mungkin dia disuruh bertelut di gereja tiarap. Dipikirnya mulai ada apa? Mulai ada perang. Jadi kemenangan yang pertama Roh Nubuat katakan di mana dulu? In all that pertains to the success of God's work, the very best victories are to be won is in the home life. Jadi di rumah dulu ibu bapak sekalian, di rumah dulu dilatih. Kemenangan itu di mana? Di rumah dulu. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak ini bahwa kita di dunia bukan parade, kesombongan atau berambisi supaya lebih tinggi satu sama lain, bukan. Tetapi kita berjuang melawan keinginan diri dan penuh dengan apa? Penyangkalan diri, kerendahan hati. Jadi di mana dimulai sebetulnya ibadah yang benar itu di mana? Disebut di sini. Kita dianjurkan mengadakan ibadah pagi, ibadah sore, renungan pagi, renungan sore. Di dalam membuat ibadah di rumah, di sini ada anjuran dari Roh Nubuat. Ada 3 poin penting. Kalau kita berbakti di rumah atau renungan pagi, ibadah pagi, di sana ada nyanyi memuji Tuhan, di sana ada bacaan firman Tuhan, kemudian ada 2 penyembahan, disebut penyembahan. Karena sedang apa? Sedang berbakti. Di dalam Mazmur 95:6 dikatakan sikap kita berdoa apa? Bertelut. Jadi 2 bertelut dalam ibadah pagi atau sore. Mazmur 95:6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sikap berdoa bertelut itu berlutut dan menyembah. Itulah doa ibadah. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi cinta kita kepada gereja, dikatakan pemazmur, menghanguskan. Jadi dia mau tinggal lama-lama dalam gereja, karena dalam gereja dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Jadi kebiasaan atau disiplin diri kita di gereja di sini dibentuk tabiat dan kebiasaan. Harus dilatih kebiasaan kita di gereja bagaimana. Tabiat dibentuk di gereja melalui kebiasaan kita di rumah. Semua program kegiatan gereja adalah membentuk tabiat yang suci. Jadi apa kegiatan program yang dibuat di gereja tujuannya satu. Tabiat. Tabiat seperti Yesus. Suci, rendah hati, dan suka akan kebenaran. Tabiat adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging, itulah tabiat. Jadi di mana kita wajib? 1 hari di gereja, mungkin hari Sabat, 6 hari di rumah. Kebiasaan kita di mana? Di rumah. Jadi tabiat pembentukannya di mana? Ya di rumah. Tabiat yang suci itu, tabiat yang benar. Tabiat berasal dari apa tabiat? Apa itu tabiat? Amanat kepada orang muda halaman 160 berkata, tabiat berasal dari kebiasaan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging, itulah tabiat. Kebiasaan ini harus benar-benar diperhatikan. Kebiasaan, kejujuran dalam perkara yang kecil-kecil. Itulah
pembentuk tabiat yang sejati. Setia dalam perkara yang kecil-kecil. Di dalam gereja kita bertumbuh dan matang dalam tabiat. Jadi dalam gereja, disiplin diri, penyakalan diri, makanan, semua diajar di dalam gereja, sementara duduk diam dalam penyembahan kepada Allah pencipta kita. Jadi bagaimana pentingnya tabiat ini, dan pemirsa? Tabiat dikatakan di sini sangat penting karena dia bisa merupakan karcis masuk surga. Saya baca Christian Service 247. Bukan uang atau tanah atau jabatan, tetapi mempunyai tabiat seperti Kristuslah yang membukakan pintu gerbang Firdaus bagi kita. Tabiat seperti Kristus. Itulah kunci membuka pintu gerbang Firdaus. Bukan keagungan, bukan pencapaian intelek yang memenangkan mahkota yang kekal bagi kita, bukan. Hanyalah kerendahan hati dan kelemah lembutan bagi mereka yang telah membuat Allah berkarya dan terima anugerah itu. Jadi saudara pemirsa sih, karcis itu apa? Tabiat seperti Kristus. Yang menonjol apa? Kerendahan hati, kelemah lembutan. Rendah hati. Apa definisi rendah hati? Anggap orang lain lebih penting dari kau. Anggap kau masih tetap orang yang tidak saleh. Sebab makin dekat kita datang kepada Kristus, makin merasa tak layak. Makin merasa apa? Ketidaksempurnaan kita. Bagaimana posisi jabatan di dalam kehidupan sehari-hari? Katakan di sini, Ron Wu berkata dalam 9 Testimonis 274. Kedudukan yang tinggi tidak memberi nilai tambah di pemandangan Tuhan. Seseorang diukur hanyalah oleh penyerahan dan kesetiaannya dalam bekerja melakukan kehendak Allah. Jadi posisi tidak mengambil tempat dalam penilaian surga. Kalau posisi mungkin pelayanan di dunia ini, atau ketua sidang, atau diakon, atau pendeta lebih tinggi. Bukan. Surga menilai dari segi moral. Dari segi apa? Penyerahan dan hubungannya dengan Tuhan. Penyerahan dan kesetiaan melakukan. Itulah ukurannya. Bukan jabatan. Kesetiaan, penyerahan, melakukan kehendak Allah. Roh Nubuat menegaskan kembali kuasa kita dalam pertemuan ibadah. Dikatakan, walaupun lemah dan bercacat, namun gereja itu adalah satu sasaran kepada siapa Allah memberikan perintahnya yang terbesar. Dalam arti khusus, gereja panggung anugerahnya menyatakan kuasa mengubah hati. Di dalam gereja, Tuhan datang berfirman, lawat, dan kuasa itu tunjukkan bisa mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah tabiat di dalam gereja. Sehingga walaupun dalam gereja dikatakan ada apa? Ada hal-hal yang tidak baik. Ada cacat, gereja itu bercacat, tidak sempurna. Ada yang kurang. Tapi bila mana kita menerima kuasa Roh Kudus, melihat segala sesuatu itu, bagaimana cara kita melihat? Bagaimana cara seorang melihat hal-hal kekurangan? Orang yang dipenuhi Roh Kudus melihat hal kekurangan. Baca ini, surga yang mulia, halaman 112. Bila mana Roh Suci masuk ke dalam jiwa, tidak akan ada lagi keinginan untuk mengeluh, bersungut, oleh sebab kita tidak mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan. Jauh dari persungutan. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Tidak ada persungutan lagi. Di dalam gereja kita melatih diri. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dalam gereja kita belajar sabar terhadap hal-hal yang kurang baik. Orang menguasai diri melebihi orang merebut kota. Jadi pertumbuhan penguasaan diri dalam gereja menjadi orang apa? Orang yang amat sangat sabar, kesabaran. Dosa zaman sekarang ini, apa dijelaskan nubuatan? Dosa zaman ini dekat dengan kedatangan Tuhan. Dosa yang sama muncul juga yang seperti zaman dulu, yaitu apa? Seperti pada zaman Nuh. Apa dosa sekarang kata? Makan, minum, kawin, mawin.
Matius 24 ayat 37, saudara pemirsa. Sekarang ini laki perempuan mengubah cara makan dan minum kepada kerakusan dan kemabukan. Jadi ini hal-hal membuat orang tidak apa? Tidak bisa tahan diri, tidak bisa tahan selera, tidak bisa tahan nafsu. Inilah pertanda zaman ini. Jadi untuk memelihara tubuh kita, tadi katakan ibadah sejati, pelihara tubuh dan sehat, suci, bersih. Itulah maksud Allah di dalam rencana penebusan. Tuhan bermaksud membawa umatnya kembali memakan buah-buahan, sayuran, biji-bijian sederhana. Allah menyediakan buah dalam keadaan alamiah bagi nenek moyang kita yang pertama. Jadi maksud Tuhan di dalam membuat tubuh kita tetap bersih dan suci dan semakin suci, Tuhan memberi nasihat. Seperti orang tua kita dulu di Taman Eden. Katakan di sini, Allah menyediakan apa? Buah-buahan dalam keadaan alamiah bagi nenek moyang kita dulu. Jadi makan, minum, atau yang lain lakukan untuk apa tadi? Kemuliaan Tuhan. Jadi kita diminta juga memilih makanan yang sehat sekarang ini. Seperti pada Taman Eden dulu pada orang tua kita. Buah, sayur, biji-bijian. Bukan sate, soto, daging, dan yang sejenis itu. Tapi apa? Buah, sayur, dan biji-bijian. Kenapa? Rupanya Roh Nubuat jelaskan sini. Dalam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, sudah terdapat semua elemen dan unsur yang kita butuhkan. Jadi Tuhan sudah mengatur di dalam buah, biji, dan sayur itu semua unsur elemen yang kita butuhkan oleh tubuh kita ini supaya tetap apa? Supaya tetap sehat. Nah ini semua Nubuat menganjurkan kita harus dengar, pelajari di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka dalam pertemuan ibadah itu, kalau ada di sana khutbah, pelajaran sekolah sahabat, ada seminar, harus lebih giat mendengar itu sekarang. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Saling menasihati, saling mendorong. Mari kita sama-sama belajar. Supaya terjadi apa? Pertumbuhan. Di mana bertumbuh? Di dalam gereja. Roma 14 ayat 7, sebab tidak seorang pun di antara kita hidup untuk diri. Tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi artinya ada apa? Harus saling mempengaruhi, saling mendorong kepada yang baik. Bukan saling sikut menyikut atau saling apa? Mengkritik. Dalam gereja sudah ditentukan Tuhan menjadi wadah saluran berkat. Mari kita baca Ron 1, nasihat bagi sidang 146. Berkatnya harus datang melalui alat yang telah ditetapkannya. Dengan demikian menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkatnya. Saluran itu sudah ditentukan Tuhan di mana? Di dalam gereja. Itu makanya setan juga belajar nubuatan, sehingga sasaran utama dari setan apa dikatakan? Sudah marah dia. Amarah setan itu sekarang sudah mau datang kiamat, penetapan keselamatan itu. Wahyu 20:12 dikatakan, celakalah kamu hai bumi, laut. Kenapa? Iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Kenapa geramnya dahsyat? Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Setan belajar nubuatan, dia tahu sudah waktunya singkat. Maka dia geramnya dahsyat. Siapa yang diserang? Ya gereja itu. Ajaran gereja itu. Peranan gereja menuntun pelayanan Kristen halaman 18. Gereja adalah panggung anugerahnya di mana dia ingin menyatakan kuasanya untuk mengubah hati. Di dalam gereja harus diubah hati, harus dirubah sikap kita kepada gereja. Harus saling mengasihi, saling bernasihati, saling menolong satu sama lain. Maka Anda dengan sikap seperti itu, Anda akan kelihatan mempunyai satu gerakan dahsyat untuk memajukan gereja Anda, di mana Anda sebagai anggota. Tidak ada sikap apatis atau menonton atau hanya menilai kemudian mengkritik. Jangan, saudaraku, jangan. Di dalam gereja kita berubah hati. Hati pikiran berubah, mencintai Tuhan, mencintai gerejanya.
aktif dalam segala hal, bertumbuh dalam segala hal. Pasti kalau hati sudah berubah dikatakan keinginan berubah, tabiat berubah, selera berubah, tontonan berubah. Tontonan maksudnya apa yang Anda tonton. Bahan bacaan Anda juga berubah. Model baju Anda berubah. Warna pakaian Anda juga apa? Berubah. Warna dan mode pakaian Anda berubah. Hobi berubah. Cita-cita berubah. Kenapa? Karena Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia 2:20, bukan aku lagi yang hidup, tetapi siapa? Kristus hidup dalam aku. Berubahlah semua. Sehingga di sini ada teguran. Bagaimana sikap orang kalau keluar dari gereja Tuhan? Kita baca di sini nasihat bagi sidang 146. Penebus dunia tidak membenarkan pengalaman kebiasaan dalam perkara agama terpisah dari jemaat yang sudah diorganisasikan. Gereja ini banyak kekurangan, sudah terorganisir. Jangan keluar dari gereja. Karena berkatnya hanya datang melalui alat-alat yang ditetapkannya. Dengan demikian menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkat-berkatnya. Jadi dalam gereja itu saluran berkat, walaupun di sana banyak hal yang apa? Yang salah, yang tak benar. Oleh sebab itu dianjurkan di dalam Ibrani 10:25, marilah kita saling bernasihati, menasihati, mencintai, mendorong satu sama lain, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang datangnya hari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, saudara, dalam mempelajari bagaimana kita membuat ibadah yang benar. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, kita harus lebih rajin, lebih giat, harus aktif. Dan kita bisa bertumbuh di dalam segala hal menuju Kristus adalah kapal. Karena tabiat adalah satu-satunya karcis masuk pintu gerbang Firdaus. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mengingatkan kami harus mempunyai ibadah yang sejati dan kudus. Dan kami bisa bertumbuh dalam jemaat Tuhan, dalam ibadah kami, dalam rumah ibadah kami. Kami boleh tetap lebih aktif dan mencintai gerejamu. Karena satu-satunya kuasa turun dalam perubahan tabiat kami, pikiran kami di dalam gereja mendengar suara Tuhan. Tolong kami supaya mulai saat ini lebih aktif di dalam gereja, mencintai gerejamu. Karena di sanalah kami bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam segala hal. Tolong Tuhan kami saling bernasihat, saling mendorong satu sama lain. Itu hanya terjadi bila mana kami mengasihi satu sama lain, kami bersatu, dan kami bisa bertumbuh menjadi seperti Yesus. Banyak hal kami pikirkan di dalam nasihatmu pada saat ini. Jauhkan kami dari roh kesombongan ya Tuhan. Supaya kami merasa kami manusia berdosa. Makin dekat dengan Engkau, makin merasa tak layaklah kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah seruan kami. Ampun segala kelemahan diri, kesombongan dan kesalahpaham kami satu sama lain dengan saudara-saudara kami dalam gereja. Supaya mulai saat ini setelah kami mendengar pekabaran ini, kami menjadi rendah hati. Kami menjadi menganggap orang lain lebih daripada kami. Sehingga kami boleh bertumbuh oleh kuasa Ilahi di dalam jemaat Tuhan. Dengarlah seruan kami Tuhan. Ampun segala kekurangan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.